Puncak musim haji 2023 diprediksi bertepatan dengan periode puncak musim panas di Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia diminta mewaspadai suhu panas di Arab Saudi yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Lia Amalia, salah satu calon haji asal Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang waktu Indonesia Barat, Lia. Waalaikumsalam Megi, selamat pagi waktu Madinah. Ya, selamat pagi waktu Madinah. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi cuaca di sana saat ini? Apakah ada sejumlah jemaah calon haji di rombongan Anda yang mengalami permasalahan akibat kondisi cuaca di sana, terutama bagi jemaah lansia? Ya, pagi ini cuaca di Madinah sudah ada dalam angka 33 derajat Celcius. Namun demikian, tertinggi dan 25 derajat di angka yang terendah. Sementara kemarin itu sempat di angka 42 derajat Celcius. Nah, bagaimana kami mensiasati Bagaimana kami mensiasati cuaca seperti ini? Para pembimbing dan dokter dari tim medis dari rombongan kami itu memberikan masukan agar kami sebagai jamaah lebih banyak mengkonsumsi air putih, tidak banyak mengkonsumsi atau meminum minuman yang dingin dan makan makanan yang sehat seperti buah, sayur, dan cukup protein. Baik Lia, dengan kondisi cuaca yang panas ini, apakah tidak mengganggu kegiatan ibadah Anda selama di Tanah Suci? Sebetulnya mengganggu sih tidak ya, tapi ini adalah salah satu kondisi yang mau tidak mau para jamaah haji Indonesia harus hadapi. Jadi sebelum keberangkatan memang kami lebih banyak diberikan pembekalan tentang kondisi cuaca yang cukup ekstrim di Madinah yang akan kami lalui. Kemudian ada juga tips-tips dari para tim medis, secara medis maupun secara psikologis bagaimana cara kami menghadapi cuaca ekstrim ini. Nah, karena ini memasuki musim panas, jadi waktu siang itu lebih lama Megi dibandingkan waktu malam. Jadi kami baru melaksanakan sholat maghrib pada jam 7 malam, kemudian subuh itu di jam 4 pagi. Jadi selama itu kami harus menjaga suhu tubuh itu dengan banyak mengkonsumsi air putih, apalagi jika para jamaah itu sedang berada di dalam masjid beribadah, kami tidak sulit mendapatkan air zam-zam yang ada di gentong-gentong yang ada di dalam masjid. Jadi kondisi tubuh seharusnya sudah bisa cukup kami jaga keseimbangannya. Begitu Megi. Baik, bagaimana dengan jemaah lansia? Apakah tim medis di sana juga sudah mempunyai strategi untuk mengantisipasi suhu panas di Tanah Suci? Lia. Jadi khusus untuk jemaah lansia, para petugas medis, khususnya juga pembimbing, itu memberikan masukan kepada jamaah untuk lebih dapat mengukur kapasitas fisiknya, sehingga ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu dipersilahkan untuk pergi ke Masjid Nabawi, cukup di pelataran, sehingga tidak terlalu lama menunggu di dalam. Karena jika ingin beribadah di dalam Masjid Nabawi, kami harus datang 2 jam sebelum azan agar mendapatkan tempat yang cukup proper. Sementara jika kami beribadah atau sholat di luar, di halaman, cukup di halaman saja, itu setelah azan kami bisa datang dan masih mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Sementara untuk seperti itikaf, berlama-lama di masjid, itu para lansia disarankan untuk tidak melakukan sampai nanti ibadah puncak hajinya. Begitu Megi. Baik, terutama ini untuk calon haji lansia ini perlu diperhatikan seperti itu ya Lia. Dan kapan jemaah calon haji yang masih ada di Madinah diberangkatkan ke Mekah? Lia. Untuk jemaah haji Indonesia itu memang ada termin, ada beberapa tahapan. Khususnya saya dari rombongan yang berangkat tanggal 7 Juni lalu ke Madinah, itu baru akan lusa diberangkatkan ke kota Mekah. Nah, sementara yang sebelumnya sudah berangkat pada akhir Mei, itu saat ini sudah berada di Mekah. Nah, sampai hari ini pun saya masih banyak melihat jamaah haji Indonesia yang berdatangan, baru tiba di Madinah. Ya, mungkin barangkali mereka akan diberangkatkan
minggu depan atau pada pekan kedua, pekan ketiga menjelang ibadah puncak hajinya begitu. Baik, terima kasih Lia Amalia, selamat beribadah dan tetap jaga kesehatan.